Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini Allah mudahkan kita semua untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban sholat zuhur berjamaah, dan kita sambung dengan taklim ya. Semoga yang disampaikan berguna jadi ilmu buat kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini hari Senin ya, Senin, Selasa, Rabu. Hari Kamis kita akan sama-sama memperingati HUT, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 nih. Kita bergembira, kita berbahagia, bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini kita akan berbicara, judulnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini gambarnya hilang-hilang nih. Bisa dibagi ini Pak, mohon maaf. Jadi siang hari ini judulnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, waktu kita dari zaman SD udah kita apal nih. Di alinea ketiga pembukaan undang-undang, kalimatnya berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi berdasarkan kalimat ini kita belajar dari para pendiri negara kita bahwa kemerdekaan negara kita kan gini, untuk merdeka tuh, untuk merdeka sukses ya, menang, syaratnya dua. Yang pertama usaha maksimal dari manusia, yang kedua adanya kehendak dari Allah gitu. Kitanya berusaha, yang kedua Allah berikan pertolongan gitu. Dua syarat ini disebutkan oleh pendiri negara kita dalam kalimat. Yang pertama, kita merdeka tuh karena berkat dan rahmat. Bahkan di kalimat ini kan biasanya Allah yang Maha Esa. Di kalimat ini Allah yang Maha Kuasa gitu. Tentu pemilihan sifat Allah yang Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir gitu. Jadi dengan kekuasaannya kita meraih kemerdekaan. Yang kedua, kenapa kita bisa merdeka? Yang pertama berkat dan rahmat Allah, yang kedua dan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Artinya kita sendiri pengen banget merdeka, Allah berikan pertolongan gitu hadirin. Maka tadi saya sampaikan dua syarat kemenangan. Yang pertama, orang menang itu ada namanya usaha manusia. Yang kedua ada namanya pertolongan Allah. Di dalam Al-Quran yang dapat fotokopian di halaman 1 nih. Ini kayaknya kendor nih, apa perlu beli yang baru kayaknya Pak Heru nih. Di surat An-Nasr Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada dua. Idza jaa, ketika datang. Yang pertama datang apa? Nasrullah. Apa nasrullah? Pertolongan Allah. Ketika datang nasrullah wal fath, datanglah kemenangan. Jadi kemenangan itu datang setelah adanya nasrullah. Ya enggak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang nasrullah, datang pertolongan Allah, wal fath, dan datanglah kemenangan gitu. Jadi kemenangan itu datang karena adanya pertolongan Allah. Sekali lagi, tentu kita tidak menafikan tetesan darah, keringat, perjuangan para pahlawan. Semoga Allah jadikan mereka para syuhada dan dijadikan kuburnya taman-taman surga para pahlawan kemerdekaan. Tapi sekali lagi, pendiri negara ini menyebutkan di pembukaan tadi kan, dengan berkat
berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Idza jaa nasr, ketika nasr datang, datanglah kemenangan. Maka kemenangan itu dalam Al-Qur'an, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah kemenangan itu datang kecuali datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin rahimakumullah. Begini jamaah sekalian, ya, di ayat lain wa man nasru illa min indillahi innallaha azizun hakim. Kalau yang tadi min indillahil azizil hakim, kalau ini innallaha azizun hakim, sama ya. Begini hadirin, kan saat itu bangsa Indonesia, kan Belanda masuk ke kita kalau nggak salah tahun 1596 di Banten, pertama kali masuk 1596, keluar lagi, masuk lagi 1598. Terus katakanlah Belanda baru keluar ketika 1942, ya kan? Jepang masuk, Belanda keluar. Katanya hitungannya 350 tahun. Mirip banget Ashabul Kahfi, hadirin, ya nggak tuh? Jadi kita dijajah selama 3,5 tahun ya, 3,5 abad ya. Nah, saat itu saya pernah mendengar almarhum Kiai Abdullah Syafi'i, itu almarhum Mak Syafi'i ya. Tentu bangsa kita berjuang lawan penjajah, cuman kan gimana kita bisa menang lawan Belanda dengan persenjataannya, tanknya gitu kan, meriamnya, bomnya. Katanya dulu bangsa kita tentu punya senjata juga ya, cuman yang populer bambu runcing yang ada itu. Katakanlah pada kita hubungkan cerita Nabi Muhammad SAW dulu, ini ada ayat Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah, emang kamu kira kamu akan begitu saja masuk surga sementara belum datang kepada kamu mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra, orang dulu ditimpa musibah, bencana, kesengsaraan, digoncang, hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasru, sampai para rasul pengikutnya berkata, kapan sih datangnya nasrullah? Ala inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah sangatlah dekat hadirin. Di ayat lain, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha, Allah memberikan bantuan dengan pertolongannya buat siapapun yang dia kehendaki. Begini hadirin rahimakumullah. Kan saat itu Perang Dunia Kedua ya, tahun 42, Jepang ngebom 41 ya, ngebom pangkalan udara Amerika di Hawaii ya, dengan katanya tuh ratusan pesawat Jepang tuh menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii, di Pearl Harbor. Kemudian 3 tahun kemudian 42 Jepang datang ke kita, yang kita sambut waktu sebagai saudara Asia ya kan. Jepang menolong kita, ternyata malahan menjajah kita, gantiin Belanda tuh. Qadarullah, Amerika tuh hadirin balas dendam tuh ya enggak. 45 tanggal 6 Agustus Jepang Hiroshima dibom sama Amerika Serikat. 9 Agustus Nagasaki dibom lagi Amerika Serikat hadirin tuh, yang menewaskan sekian belas ribu orang di Jepang. Sehingga Jepang menyatakan dia kalah perang. Gini, saya dengar dari para kiai itu, di zaman-zaman itu ada salawat yang sangat populer hadirin tuh, salawat yang di layar ini nih. Dulu katanya para ulama tuh salawatnya ini asal muasal salawat asyril ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sama-sama, wa asyril li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Dulu katanya gimana tuh kita bisa ngalahin Belanda hadirin tuh, ya enggak? Sementara kan Perang Dunia Kedua ada 2 kekuatan tuh, Jepang, Jerman, Itali, ya kan? Sekutu apa aja tuh? Amerika, Uni Soviet, Cina dan Inggris, ya kan? Intinya saat itu gimana kita bisa, untuk para ulama-ulama berbaca selawat ini katanya tuh, Allahumma ya Allah jadikanlah orang yang zolim sama zolim pada berantem,
dan kita bisa selamat tuh. Tadi qadarullah tahun 42 Amerika dibom sama Jepang hadirin. Tahun 45 Jepang diapain? Dibom. Tentu kita tidak menafikan perjuangan para pahlawan hadirin, ya nggak nih? Yang berjuang, tapi itu kayak apa ya? Allah tadi tuh baca, ya Allah jadikanlah orang zolim sama zolim para penjajah pada berantem hadirin, ya nggak tuh? Ya kan? Dan keluarkan kami dalam keadaan selamat. Qadarullah 45 Jepang dibom sama Belanda tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tuh. Dan kemudian Jepang menyatakan diri kalah perang, keluar dari negara kita, dan kita menyatakan kemerdekaan pada waktu itu. Belanda masuk lagi hadirin, ya nggak tuh, ya kan? Tapi singkat cerita, dinyatakanlah kita merdeka tahun itu. Nah, saya ingin bicara dari sisi agama bahwa kemenangan itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Menang tuh syaratnya dua tadi. Kita usaha maksimal, yang kedua datangnya pertolongan Allah. Ya kan? Lihat di fotokopian kita nih. Di halaman 3 ada hadis Nabi. Beliau bilang begini. Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Seorang tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Wa innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menolong agama ini melalui tangan orang-orang yang fajir. Kadang-kadang ada orang yang tidak senang kepada agama ini, tapi menyebabkan Allah jadikan menjadi sebab datangnya kemenangan, atau jadi datangnya giroh kembali kepada Islam. Gini hadirin, ketika terjadi aksi pembakaran Al-Quran di Swedia, ya nggak tuh, kan dunia mengecam gitu. Kenapa sih orang kalau nggak suka ya udah, ya hadirin? Kenapa masih pakai bakar Quran, ya nggak? Dan kita juga nggak ada tuh orang Islam bakar kitab agama lain, katakanlah gitu, ya kan? Maksudnya kalau nggak suka ya, nah tapi kan setelah ada aksi itu malah orang malah penasaran dengan Quran, malah pengen tahu apa itu ajaran agama Islam. Gara-gara ada orang yang zolim hadirin, Allah berikan pertolongan. Sekali lagi kita tidak menafikan jasa para pahlawan kita yang mengusir penjajah dengan pengorbanan darah, keringat dan air mata hadirin. Tapi qadarullah tuh tahun 45 Jepang diapain hadirin tuh? Dibom sama Amerika Serikat. Dan berakhirlah Perang Dunia Kedua, ya kan? Dan Jepang kalah perang dan merdekalah kita dengan perjuangan darah dan air mata sekaligus pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi itu kadang-kadang Allah tolong agama ini gara-gara perbuatan orang yang apa contohnya itu? Ada orang yang tidak senang kepada Islam, dia bikin provokasi, justru malah orang, katakanlah ketika terjadi di Amerika Serikat 2001 ya, ketika Menara Kembar Amerika itu dibom, kan yang tertuduh umat Islam waktu itu hadirin, iya nggak tuh? Bahkan saya kemarin tuh ke Amerika Serikat, saya kemarin Idul Adha di Amerika tuh cerita gimana Pak waktu kejadian 911 tuh. Wow, kami semua didata Pak Ustadz, semua didata ulang orang Islam tuh. Bahkan apa namanya, kita juga keluar rumah juga hati-hati gitu kan, dicurigai Islam. Tapi setelah itu kan Islam malahan mendapatkan penambahan orang penasaran dengan Islam dan sebagainya. Jadi kita kembali bahwa saat itu sholawatnya orang Indonesia, para ulama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin, begitu. Jadi kalau ada kata gini, kalau di kampung kita preman ada dua, kita aman hadirin. Ada preman, berantem hadirin tuh, kita aman hadirin. Yang repot kalau preman sendirian hadirin, ya enggak? Preman kalau nggak ada musuhnya, kita rakyat jadi sengsara hadirin tuh. Tapi kalau preman sama preman, kayak dulu ada Amerika sama Soviet, ya tuh, berdua perang itu, Soviet bubar hadirin, Amerika nggak ada musuhnya, gitu tuh. Jadi tuh kadang-kadang kalau kelompok preman berantem, kita aman. Yang repot kalau preman sendirian hadirin tuh. Maka tuh dulu kata selawatannya, dan keluarkanlah kami dari perasaan mereka dalam keadaan kita selamat. Sekali lagi bahwa kan tahun 45-50 tuh negara-negara, hampir semua banyak negara merdeka, Indonesia, Malaysia, Mesir, tahun 45-50 tuh pasca Perang Dunia Kedua, merdekanya negara-negara Islam pada umumnya. Baik, jadi yang ingin saya jelaskan bahwa kenapa kemudian pendirian negara ini membuat kalimat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, hadirin. Bahwa kemerdekaan ini selain karena perjuangan kita, juga gara-gara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, gitu tuh. Maka kadang-kadang kalau Bapak dalam kondisi, aduh Pak Ustadz, ini orang banyak banget yang pada jahat sama saya Pak Ustadz,
Bapak selain berusaha selawatan aja dah. Wa akhrijna mim bainihim. Begitu itu. Ini kira-kira pertolongan Allah untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang yang saya bilang tadi itu. Tentu kita berjuang melawan penjajahannya enggak. Tanggal 7 Desember 41 yang saya bilang ini pasti aja nih, pesawat Jepang dalam jumlah sangat banyak tiba-tiba menyerang pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor. Serangan mendadak yang dilakukan dalam waktu singkat menyebabkan 2.400 orang tentara Amerika tewas tuh, dan 1.000 luka-luka waktu Jepang ngelawan tuh. Dan qadarullah hadirin, tahun bulan Agustus 45 Amerika menjebom atom di 2 kota di Jepang, Hiroshima 6 Agustus, Nagasaki tanggal 9 Agustus, menjadi tahap akhir Perang Dunia kedua. Amerika Serikat menyediakan bom dengan persetujuan dari dan sebagainya, dan operasi ini menewaskan 129.000 di Jepang tuh. Kemarin saya nonton tuh ada video, katanya orang Jepang tuh kalau ditanya generasi yang sekarang, negara kamu pernah tuh menjajah negara kami Indonesia, dia katanya malu hadirin tuh, dan dia nggak mau jawab karena mereka merasa ini kesalahan dan tidak ingin terulang lagi gitu, udah jangan diomongin lagi gitu. Jadi katanya mereka tidak mengajarkan ini di sekolah-sekolah mereka gitu, bahwa mereka pernah menjajah negara Indonesia 3,5 tahun, katanya penderitaan luar biasa gitu ya. Karena katanya jangan sampai hal ini terulang lagi tuh, karena hal yang sangat memalukan pernah menjajah negara orang. Nah, singkat cerita, 17 Agustus 45 Indonesia meraih kemerdekaannya berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia dan juga dengan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin yang bercanda hadirin tuh, katanya kan orang Madura banyak joknya katanya. Orang Madura tuh katanya kalau cerdas gitu, dia nyanyinya 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan gitu. Besoknya 17. Ya enggak. Baik, nggak ada hubungannya. Sektor berdengar tuh orang Madura tuh pinter-pinter kan ya. Dia nyanyinya 16 Agustus tahun, besoknya hari kemerdekaan kita. 17 juga Herin. Baik. Begini, apa bedanya Nabi Muhammad dan umatnya dengan umat terdahulu? Kenapa tadi syarat merdeka itu 2? Bedanya adalah umat-umat terdahulu ditolong Allah dengan cara kamu pergi, ntar yang membangkang aku binasakan gitu. Kalau umat Nabi Muhammad, musuhmu kamu lawan, ntar aku backup gitu. Contoh hadirin, Nabi siapa nih? Nabi ini ayat ini. Allah berfirman, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Ada di halaman 4 nih. Di halaman 7. Jadi Nabi Muhammad itu qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum, perangi, lawanlah mereka, nanti Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tanganmu. Contoh perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin cuma 300. Kaum Quraisy berapa waktu itu? 1000 hadirin. Tapi orang Islam Nabi Muhammad berjuang, Allah nolongin dalam bentuk apa? Nih dia. Bentuknya hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita belajar tentang bagaimana Allah di halaman 2, lihat halaman 2. Di halaman 2 surat Ali Imran ayat 13. Ali Imran ayat 13. Nih dia. Allah berfirman, Ali Imran 13. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, fi'atun tuqatil fi sabilillah wa ukhra kafiratun yaronahum mithlaihim ra'yal ain. Ini perang Badar nih. Wallahu yu'ayyidu binasri man yasha inna fi dzalika la'il absar. Artinya, sungguhnya telah ada bagi kamu pada 2 golongan yang telah bertempur perang Badar nih. Kaum Nabi Muhammad 300 lawan 1000. Satu golongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang lain yang dengan nih. Jadi yang dengan mata kepala mereka melihat seolah-olah saat itu lagi perang, orang Islam jumlahnya 2 kali jumlah mereka. Kan cuma 300. Tapi ketika bertempur tuh katanya, banyak cerita orang kafir Quraisy, kami melihat pasukan Muhammad banyak banget gitu. Padahal cuma 300, tapi dilihatnya kayak 2000 ada itu kan musuh 1000 nih.
kami melihat pasukan Muhammad tuh 2 kali jumlah mereka. Jadi kaum muslimin sedikit dalam ketika bertempur nih. Tapi maaf, sebelum bertempur dilihatnya dikit, begitu bertempur jumlahnya jadi sangat banyak hadirin tuh. Ada yang mengatakan malaikat ikut bertempur. Intinya banyak cerita kafir Quraisy tuh. Kami melihat pasukan Muhammad banyak banget gitu. Jadi bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain. Kalau contoh Nabi Nuh, hai Nuh, bikin kapal. Udah jadi kapalnya, kamu orang beriman naik pergi. Ntar kaum kamu diapain? Dibinasakan. Nabi Lut, datang malaikat kan, besok sebelum subuh ngapain? Pergi dari kampung, keluar. Bawa orang yang beriman. Ntar kampungnya diapain? Dibinasakan. Gitu tuh. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu tuh. Jadi nabi jadi suruh pergi, yang membangkang diapain? Allah yang ngurusin. Kalau umat Nabi Muhammad, ya kan, nabinya berhadapan dengan mereka, Allah memberikan bantuan. Contoh perang Badar tuh. Bentuknya apaan tuh? Padahal cuma 300 tapi dilihat sangat banyak. Di ayat lain ini kelihatannya kontradiksi. Begini cara memahaminya nih. Sekarang Al-Anfal 44, lihat ayatnya. Allah mengatakan, ini perang Badar juga nih. Idh yurikumuhum idzal taqaitum fi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayunihim. Nih, artinya ketika perang Badar, Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian ketika kamu berjumpa dengan mereka, jumlah mereka sedikit. Kan 300 lawan 1000. Tapi orang mukmin ngelihat orang kafir dikit hadirin. Ya, dikit banget. Kelihatan hadirin, padahal 1000. Apa tujuannya? Agar orang Islam nggak gentar hadirin. Cuma dikit padahal banyak tuh. Tapi Allah jadikan begitulah seolah-olah ya dikit. Sementara kafir Quraisy melihat orang Islam jumlahnya sedikit hadirin. Nggak ada apa-apanya. Ternyata pas perang kelihatannya banyak gitu hadirin. Saya ulangi. Sebelum bertempur, orang Islam melihat pasukan kafir Quraisy banyak apa dikit? Dikit hadirin. Kenapa dipilih sedikit? Cuma segitu doang kan kita bisa ngelawan kita agar punya keberanian. Sementara kafir Quraisy ngelihat Nabi dan pasukannya juga sedikit agar mereka meremehkan Nabi. Begitu bertempur dilihat orang Islam banyak hadirin tuh. 2 kali lipat yang tadi ya. Ya kan? Gitu hadirin tuh. Jadi kadang-kadang pertolongan Allah datang. Nah, tadi kita tuh jadi kemenangan tuh datang usaha kita dan kemudian datanglah pertolongan Allah. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya, ini contohnya nih. Nabi-nabi sebelumnya hadirin rahimakumullah. Mana nabi-nabi yang sebelumnya? Ya kan? Nabi-nabi sebelumnya kalau dia berperang, ya kan? Ini dia nih. Ini Nabi Lut. Lihat Nabi Lut nih. Nabi Lut kaumnya membangkang LGBT. Sekarang lagi marak LGBT ada di mana-mana nih ya. Dulu kita cuma dengar doang, sekarang di lingkungan kita nih. Ya enggak jadi isu yang kita ngeri juga nih. Sayyidina Umar pernah ngeliat laki-laki jalannya letoy gitu. Umar tanya, "Kaki kamu sakit?" Enggak gitu, enggak sakit. Umar ambil kayu digetok hadirin, kalau jalan yang benar kata Umar. Bapak boleh praktekin besok gitu. Ada laki-laki gang tas begini kan, kamu tangan sakit? Enggak Pak Haji, tangan yang benar gitu. Bapak ambil balok gitu. Karena kalau kita diam aja bahaya hadirin ya enggak. Sekarang fenomena LGBT kan, jadi kita kan ngeri generasi sekarang kita ya anak-anak gitu kan, bahkan sedang ramai nih ya bagaimana dipaksakan nih LGBT. Nah, Nabi Lut disuruh ngapain? Fa asri bi ahlika biqit'im minal laili wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wa pergilah kamu wahai Lut dengan kaum kamu, pergi semua. Ya kan, pergi. Di ayat lain Allah lebih detail lagi. Qalu, malaikat berkata, "Hai Lut, aku ini utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu." Jadikan untuk malaikat datang dalam wujud manusia, tetangganya pada ngiler hadirin. Cowok-cowok ganteng ya enggak tuh? Ya kan laki, mereka senang sama laki-laki, lihat cewek ganteng dia pada ngiler. Bapak ngelihat cewek cakep ngiler enggak? Saya enggak ngiler hadirin. Kalau tidur miring baru ngiler saya. Ya, gitu. Nah, akhirnya kata malaikat, "Pergilah engkau bawa keluarga kamu, pengikut kamu semuanya. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab." Sementara kaum kamu apa diapain? Ditimpakan azab. Jadi kalau kaum zaman dulu disuruh pergi nabinya, kampungnya dibinasakan. Kalau Nabi Muhammad, hadapi mereka dengan tangan kamu, aku membackup dari belakang, begitu. Maka tadi kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Jadi dua tuh.
Allah beri menunjukkan kekuasaannya, kita juga pengen merdeka. Hadirin tuh dua syarat kemenangan. Ya nggak tuh? Pertama kita berusaha, Allah berikan pertolongan. Kita berjuang luar biasa, qadarullah Jepang ngebom Amerika, hadirin. Ya nggak tuh? Sekutu. Amerika tahun 45 ngapain? Dibalas, dibom, hadirin tuh Jepang. Akhirnya berakhirlah Jepang di kita. Nabi Nuh diperintahkan ngapain? Bikin kapal. Dan orang beriman bawa fa'auhayna ilaihi anis na'il fulka wahai Nuh, buatlah bahtera di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Apabila perintah kami telah datang, ntar ada banjir, naik ke kapal semuanya tuh, ya kan? Ntar kaumnya diapain? Dibinasakan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, selain salawat yang tadi tuh, Allahumma, ada salawat yang lain juga dulu sering dibaca oleh ulama-ulama kita di masa-masa penjajahan, hadirin tuh. Yaitu salawat bisa ngadirin? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij alal muslimin. Ulangi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada orang-orang Islam. Sama-sama, Ya Rabbana Ya Karim. Di halaman belakang fotokopian nih. Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, Wa Anta Ni'mal Mu'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, wahai Tuhan kami yang Maha Berkasih Sayang, Engkaulah yang Maha Pemurah dan berlemah lembut, Engkaulah yang Maha melimpahkan kenikmatan dan Maha menolong. Wa anta ni'mal mu'in. Kalimat yang ketiga, walaisa narju siwak fadrak ilahi darak qablal fana wal halak ya ummu dunya wadin. Ya Allah, tiadalah kami mengharapkan pada selainmu, ya Allah. Datangkanlah wahai Tuhan kami pertolonganmu dan kepedulianmu, ya Allah, sebelum terjadinya kerusakan dan kehancuran yang menyeluruh di permukaan bumi dan menimpa agama kami. Wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Tiadalah yang bersama kami, ya Tuhan kami, selain Engkau yang Maha mencukupi kami. Wahai yang Maha memiliki keluhuran, wahai yang Maha kaya, yang Maha kuat, yang Maha dahsyat kekuasaannya. Jadi ini selawat-selawat kayak begini nih dulu tuh dibaca tuh. Coba kita ulangi sekali lagi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, Wa Anta Ni'mal Mu'in, Walaysa narju siwak fadrak lahi darak qablal fana wal halak ya ummu dunya wadin. Wa malana rabbana siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Jadi zaman itu tuh tentu kita berjuang segala macam. Tapi di sisi lain hadirin para ulama, para santri, ya enggak tuh, umat Islam hadirin berdoa gitu tuh. Karena kita yakin kemenangan tidak hanya karena usaha kita, juga karena adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi tuh idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang nasrullah, datanglah kemenangan. Ya kan? Wa man nasru illa min indillah, kemenangan itu datang hanya dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itulah sebabnya kemudian sekali lagi kenapa kemudian di pembukaan Undang-Undang 45 alinea ketiga itu kalimatnya luar biasa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa hadirin. Artinya pemilihan kok yang Maha Kuasa, kan biasanya Allah yang Maha Esa, karena kemerdekaan ini datangnya lantaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Artinya kayak Nabi Musa alaihissalam, di belakangnya Fir'aun hadirin dan pasukannya, di depan Laut Merah hadirin,
Kata kaumnya, ya Musa, kita ketangkep nih. Kata Musa, qala kala, enggak, bersama kita ada Tuhan yang nolongin kita. Saat itu hadirin Nabi Musa diem apa lari hadirin? Lari tuh, tapi dia yakin akan adanya pertolongan Allah. Tiba-tiba, wahai Musa, dengan tongkatmu lautan apain? Pukul, tebelah jadi jalanan hadirin tuh. Ingat, besok anak kita ulangan, ayah aku ulangannya, belajar kamu nak, ya kan? Dan baca doa Nabi Musa, ya enggak tuh? Pas dia ulangan soalnya susah hadirin tuh, dibaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dipukul pakai pulpen meja, tebelah hadirin, ya enggak jadi ulangan ya hadirin, ya enggak. Udahlah kamu enggak usah ulangan, langsung lulusnya kamu. Tiap ulangan meja pecah, meja patah, ya enggak. Kacau nih anaknya, ilmu apa nih anak nih? Ilmu Nabi Musa, ya kan? Ya kan? Pas di bagian soal hadirin tuh susah baca Rabbi syrah, tiba-tiba di meja contekan semua hadirin. Wah, luar biasa nih pertolongan Allah. Tiba-tiba yang awas tidur hadirin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Jadi kadang-kadang begini, dan begini, ini kan renungan kemerdekaan hadirin. Apa yang kita ambil daripada besok nih kita, bahwa ternyata kemerdekaan itu, kemenangan itu, keberhasilan itu tadi yang pertama dengan usaha kita yang maksimal dan adanya pertolongan Allah gitu. Sekali lagi kita tidak menafikan, bahkan nomor satu tuh bahwa perjuangan, pengorbanan, tetesan darah para pahlawannya ada tuh mengusir penjajah. Tapi kan Allah berikan, ya enggak, di backup tuh yang saya bilang tadi kan, qadarullah. Tiba-tiba tadi tuh Jepang begini, Amerika dibom, Amerika segala macam gitu. Ada negara-negara besar. Ada peribahasan dalam bahasa Indonesia, mungkin maknanya kontradiksi ya, terbalik. Kan kita pepatah gajah dengan gajah bertarung, pelanduk mati di tengah-tengah hadirin ya. Itu perbahasannya kalau ada orang kuat berantem hadirin, yang jadi sengsara rakyat kecil hadirin tuh. Itu mungkin maksudnya ya, apa namanya, kalau ini kan terbalik nih, kalau yang gede-gede berantem malahan kita selamat hadirin, ya enggak. Jadi ketika pasukan sekutu perang tuh kan, ternyata akhirnya menyebabkan, tentu ini berkat perjuangan bangsa kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ceritakan kepada anak-anak kita. Sekarang banyak anak-anak yang tidak tahu cerita kemerdekaan hadirin. Kan kalau kita mungkin kita generasi yang ya walaupun tidak ikut langsung perang, masih merasakanlah suasana. Sekarang kan banyak anak-anak yang nggak tahu tuh, nggak tahu tentang apa namanya cerita masa-masa perjuangan kemerdekaan ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita isi kemerdekaan kita dengan hal yang baik-baik, dan kewajiban kita menjaga kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga ada manfaatnya hadirin, dan mudah-mudahan kita jadi tambah memahami kenapa dulu para pendiri negara ini mendirikan ini negara dengan dasar agama yang sangat kuat nih. Sampai di pembukaan undang-undang bahwa kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Jazakallah khair. Selamat memperingati HUT RI yang ke-78 nih, dengan beragam kegiatan di wilayah masing-masing. Insyaallah berikan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.